hakim kaget dong. Kaget dia setelah tahu, nah kok bisa ya, kira seperti itu. Nah kok Jambi cukup heboh. Cukup heboh. Ya. Viral, jadi viral ya. Jambi viral. Mungkin apa yang disampaikan oleh hakim dan persidangan sampai menariknya seperti apa itu? kembali mengulang bahasa yang lama. Kami yang ditahan, dia yang menikmati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Metro Jambi Cerita Besok. Nah, kali ini kita akan membahas ada persoalan atau kasus yang cukup menarik di Jambi. Di antara kasus-kasus yang Di menarik. antara kasus-kasus yang lain, karena memang beberapa minggu ini memang Jambi cukup heboh. Cukup heboh. Ya. Viral, jadi viral ya. Jambi viral. Kemudian ada kasus Alung yang mungkin sekarang juga masih panas disorot oleh publik kan. Nah, sekarang ada lagi kasus yang mungkin ini sudah lama juga sebenarnya, yaitu kasus ada dugaan kasus perkara dugaan korupsi yang sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jambi. Kasus ini yaitu investasi ya, dari pihak bank, perusahaan ke pihak bank, kemudian menjadi kasus atau perkara tindak pidana korupsi yang nilainya cukup fantastis, yaitu sebesar 105 miliar. Nah, dalam perkara ini ternyata ada sejumlah aset milik PT PAL disita oleh Kejaksaan Tinggi Jambi atau Jaksa Penuntut Umum. Nah, kemudian saat ini ternyata pabrik itu dikelola oleh PT lain, yaitu PT MMJ. Nah, pengelolaan PT PAL itu atau pabrik PT PAL oleh PT MMJ atau PT Mayang Mangurai Jambi diduga tanpa izin. Ya Gus ya, diduga tanpa izin, dan ini juga terungkap dalam persidangan. Nah, kita pengen tahu Gus, bagaimana awalnya terungkap ini PT PAL dan PT MMJ, ya. Pabriknya itu ya. Pabriknya Ini pabrik kelapa sawit. Pengolahan kelapa Kelapa sawit. sawit Yang dari PT PAL yang lagi berperkara ya. Dikelola secara ilegal, dugaan secara ilegal karena tanpa izin. Yang saat ini disita oleh Iya, karena status pabrik itu statusnya barang sitaan. Tapi tetap beroperasi. Tetap operasi, seharusnya nggak boleh karena barang sitaan itu nggak boleh dioperasikan. Nah, bagaimana awal terungkap ini, Gus? Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi. Oke. Dia sebelumnya memang kalau persoalan PT MMJ ini mulai terlibat dalam kasus pusaran dari kasus korupsi yang sekitaran 105 M ini. Itu awalnya memang dari sidang-sidang sebelumnya. Dari sidang-sidang sebelumnya ini sudah menguat dari salah satu ketanggaplah mantan direktur PT PAL itu, yaitu adalah Victor. Nah, Victor Gunawan ya? Iya, Victor Gunawan itu juga sempat menyebutkan bahwa kami yang berjuang, kemudian kami yang ketangkap, ke orang lain yang menikmati hasil. Iya. Nah, itu mulai mencuat. Namun memang belum terlalu begitu ekspos dan diketahui banyak publik. Iya. Nah, setelah bergulirnya persidangan, kemudian si Bengawan ini dijadikan sebagai terdakwa dalam persidangan ini, dalam waktu yang berbeda dalam persidangan. Di sanalah mulai muncul keterlibatan dari pihak MMJ. Nah, itu dalam persidangan yang kebetulan pada hari itu jaksa menghadirkan dari pihak PT MMJ yang dikabarkan mengelola dalam keadaan sitaan kejaksaan. Barang sitaan ya? Barang sitaan. Itu diakui dalam persidangan. Dan itu diakui memang sangat menarik dalam waktu persidangan itu ya. Memang ribut. Bahkan hakim waktu itu diketuai oleh Hakim Anissa. Wah, itu sangat menarik, ribut. Memang sangat ribut sehingga bahkan dalam persidangan itu. Alot ya? Iya, dalam persidangan itu si saksi itu juga sudah
tertunduk dan gugup ya, ingin menjawab apa sudah terpatah-patah. Mungkin apa yang disampaikan oleh hakim dan persidangan sampai seperti menariknya seperti apa itu? Dia waktu itu memang setelah mengetahui oleh hakim dalam pembahasan mengenai operasi pabrik PT PAL ini yang saat itu masih di tangan PT MMJ ya. Nah, operasinya yang jadi persoalan yang membuat hakim murka ini, PT MMJ ini rupanya tidak memiliki izin dari pihak Kejati. Seharusnya kata hakim ini, pihak PT MMJ ini harus mengantongi izin dulu Untuk kalau ingin mengoperasikan dari pihak pabrik PT PAL ini. Nah, itu makin murkalah hakim pas diakui oleh ini. Memang tidak ada izinnya kata si ini diakui, tapi Siapa? Diakui oleh siapa? direkturnya yang Siapa? hadir apa namanya Siragi. Arwin Saragi ya, yang waktu itu menjadi diakui, saksi iya, dalam perkara menjadi ini. saksi didudukkan di tengah persidangan, diakuinya kalau bahwa memang tidak ada perizinan dari pihak Kejati. Tapi memang alasannya dia memiliki itu yang namanya terkait dengan jual beli apa namanya yang perjanjian ini. PPJB apa namanya? Yang PPJB Perjanjian, perjanjian itu. Pengikatan perjanjian jual beli. Menurut jaksa itu tidak menjadi salah satu dasar untuk mengoperasikan, apalagi ini sudah masuk dalam hakim ya. Menurut hakim itu bukan menjadi salah satu alasan. Menjadi salah satu alasan untuk PT MMJ ini mengoperasikan dalam keadaan sitaan. Hakim kaget loh. Kaget dia setelah tahu, nah kok bisa ya, kira-kira seperti itu. Nah kok bisa yang PT MMJ ini berani melawan, sampai dia ngomong dalam persidangan, nanti yang disalahkan apa? PT PAL yang disalahkan. Kok PT PAL masih beroperasi sementara sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kejaksaan. Nah yang jadi persoalannya lagi apa? Kok hakim dan jaksa ini membiarkan? Itu yang marah nih. Marah ya. Sampai di dalam persidangan itu si Siragi cuma hanya bisa terdiam. Persidangan yang keberapa itu? Itu masuk yang berapa? Sudah banyak juga ya. Sudah berapa banyak saksi yang dihadirkan. Memang waktu itu si Arwin itu diminta kalau memang ada izin coba perlihatkan. Tapi dia tidak bisa memperlihatkan itu kan. Karena memang tidak ada izin. Dia cuma mengandalkan surat itu PPJB. Dia tidak bisa, kata hakim itu tidak bisa. Kamu sudah melanggar, bahkan disampaikan kamu sudah melanggar hukum, ketentuan hukum, dasar hukum. Karena pengelolanya dianggap ilegal kan. Karena kan PT ini kan menghasilkan. Kalau dia mengoperasikan itu otomatis ini kan apalagi yang dikelola kan pabrik. Ada kebunnya di situ. Otomatis ya ada laporan apa misalnya kemana mengalir, artinya bulan ini hasilnya berapa gitu. Ini apalagi ini kan sudah dikelola sudah berapa tahun. Berapa lama itu setelah? Cukup lama kan. Kalau pengelolaannya memang cukup lama, PT MMJ ini memang cukup lama pengelolaannya. Tapi yang menjadi persoalan serius itu terkait dengan setelah penyitaan. Setelah penyitaan karena dia sudah masuk persidangan. Kok PT PAL ini masih beroperasi? Itu yang menjadi hakim tadi murka. Kalau terkait dengan sebelum persidangan, hakim biasa-biasa nggak jadi persoalan terlalu ini. Nah, PT PAL ini sendiri kalau dari ekspos yang kita terima dari pihak penyidik itu disita sekitar bulan Juni tahun 2025. Berarti sekarang sudah ya hampir setahun ya. Hampir setahun. Kalau dihitung segala macam ya mungkin banyak. Ya kan? Hasil laporannya ada. Itu yang diminta sekarang. Apa hasilnya kan? Ya kan pengelolaan aset kan. Pengelolaan aset sitaan gitu kan. Dan itu memang pidana. Dan dari pihak PT PAL sini apa kira-kira tanggapannya waktu persidangan itu ya? Ketika mengetahui bahwa PT MMJ ini menguasai PT PAL. Iya, waktu persidangan itu memang dihadirkan beberapa terdakwa yang lama ya, dihadirkan masuk di dalam persidangan pada saat itu. Memang pihak kuasa hukum itu yang diwakili oleh Bang Ilham itu juga sempat menanyakan nih, menggali mengenai persoalan-persoalan operasi yang ini. Nah kemudian itu bukan persoalan
M Ilhamnya dulu. Kita akan masuk kepada persoalan dari terdakwa yang direktur ya, pihak Victor itu juga menyampaikan kepada hakim dalam persidangan bahwa kata dia tuh kembali mengulang bahasa yang lama. Kami yang ditahan, dia yang menikmati hasil. Itu bahasa itu kembali berulang. Dia merasa Memang Dari PT PAL juga protes ya. keberatan loh. Dia yang istilahnya berjuang nih, apalagi yang posisinya Victor ya. Victor ini yang berjuang. Tapi kan dia sudah katanya dia sudah jual beli gitu. Setelah memperjuangkan terjadinya tadi ada permasalahan, tapi barang ini masuk dalam ranah hukum, orang ini ditahan seharusnya kata Victor ya, jangan dioperasikan, kami masih di dalam penjara. Alasannya seperti itu. Kok barang ini dioperasikan seolah-olah kami yang berjuang, orang yang menikmati hasil, kami dicobloskan ke dalam penjara ya orang ini. Itu bahasanya. Jadi dalam persoalan ini ada dua perusahaan. Tidak ada perusahaan. Itu PT PAL dan PT MMJ. PT MMJ. Awalnya PT PAL, terus PT MMJ. PT MMJ. Nah, bagaimana ada ada peralihan itu? Dia kalau informasi yang kita dapat awalnya ini kan ini mulai kasus ya. Tahun 2019 itu kan PT PAL ini mengajukan pinjaman ke Bank BNI sebesar 105 miliar untuk peningkatan produksi sawit yang awalnya menurut informasi yang kita dapat dari 30 ton menjadi 45 ton, ya kan. Ternyata itu tidak berhasil. Kemudian muncul masalah, kan penunggakan segala macam lah. Nah, muncullah PT MMJ di situ. Nah, kesepakatannya PT PAL ini dijual ke PT MMJ, TP dengan perjanjian jual beli tadi. Nah, menurut sumber ini yang kita dapat juga dari PT boleh dikatakan orang dalam dari PT MMJ ini. Dia mengatakan bahwa PT MMJ juga sudah mengeluarkan uang, memberikan uang kepada si direktur PT PAL yang jumlahnya juga cukup besar, miliaran rupiah. Kalau menurut narasumber itu hampir 5 miliar katanya kan, memberikan uang. Dan PT MMJ ini berjanji akan melanjutkan sisa tagihan beban pinjaman tadi pada BNI ya. Nah, ternyata menunggu CK itu masalah. Nah, ternyata ada berapa bulan diansur dan itu jadi masalah gitu kan. Itu kan awalnya katanya untuk penambahan biaya produksi. Meningkatkan produksi ya, untuk biaya produksi ya. Ya, meningkatkan produksi kelapa sawit. Pinjaman sebesar 105 miliar. Oleh petinggi PT PAL oleh PT PAL kepada BNI. Tapi nggak jalan. Kemana itu mengalir itu? Kalau dari Fakta Persidangan kemana ada aliran dana terus apa? Kalau terkait dengan aliran dana ya, dia memang kalau dalam persidangan itu kan disebutkan mengenai pinjaman modal kerja dan investasi. Nah, kalau untuk aliran-aliran dana tersebut itu memang dibahas untuk terkait dengan kegunaan dari PT PAL. Nah, kalau mengenai secara detail memang ada dibahas, cuman kalau untuk itu kita tidak terlalu dalam itu ya. Dalam persidangan tidak terlalu jelinian mengenai rincian-rinciannya. Kemana itunya? Tapi dari pihak kejaksaan sendiri yang sudah disita dari PT PAL, pabrik, ada kebun, ada pabrik, ada ya pengelola inilah berkaitan dengan PT PAL, ada kebun, ada mes juga yang disita dalam perkara ini gitu. Berarti yang disita senilai dengan yang pinjaman itu atau masih? Kita nggak tahu kan, karena kalau menurut informasi memang yang disita cukup banyak kan di situ. Ada pabrik, ada mes, ada perkebunan, belum lagi aset-aset tersangka. Masih ada aset lain yang disita? Iya, masih ada aset tersangka yang informasinya milik
milik terdakwa Bengawan Kamto ini komisaris utamanya gitu. bukan yang PT PAL tapi di luar itu ya, Ya di luar itu, yang milik PT PAL, pemilik PT PAL. ya pemilik PT PAL gitu kan. Ya bukan, maksud saya itu PT PAL atau usaha lain, unit-unit lain yang di luar PT PAL. Oh, dia gini, Bang, kalau terkait dengan ajuan ya, kita masuk dari pengajuan dari pinjaman tadi, itu Banyak. memang dari pihak PT PAL ini itu mengusulkan ada beberapa jaminan nih. Jaminan. Pihak BNI ini sebelum pencairan itu kan juga meminta nih kepada pihak PT PAL juga melihat bagaimana sih rekam Rekam jejaknya. rekam jejaknya. Apakah si yang pembeli yang pada saat itu memang dari PT TDI ya, awalnya PT TDI kemudian dijual belikan kepada PT PAL. Nah, setelah adanya waktu peminjaman tadi, si Bengawan ini dia tidak terlalu tidak paham dengan bidang khususnya bisnis kelapa sawit ini, Iya. industri kelapa sawit. Nah, dimintalah dari pihak yang lama untuk mendampingi pihak PT PAL yang baru. Nah, dengan adanya kawalan-kawalan tadi, kemudian ditambah lagi dengan jaminan-jaminan yang lain seperti adanya termasuk dengan Swiss Bell Jambi itu sebagai syaratnya, dan beberapa perusahaan lain yang milik Bengawan Kamto. Ada showroom ya, Mm-mm. mobil gitu kan, Jaya Motor, itu kan disebutkan juga sebagai jaminan. Sebagai jaminan pinjaman di BNI. Sehingga dengan ya pihak BNI sendiri yakin, mungkin pihak BNI sendiri mengaku ya, mereka yakin bahwa Bengawan Kamto atau PT PAL itu tidak akan menunggak, ya kan, karena melihat jaminannya, terus apalagi seorang Bengawan Kamto yang terkenal seorang pengusaha sukses atau kayak di Jambi. Jadi menurut mereka tidak akan menunggak gitu kan. Tentu pihak PT MMJ ketika mengoperasikan pabrik itu tentu mereka ada landasan atau Alasan itu kan. Iya, kalau untuk alasan ya, memang ada beberapa alasan yang dilakukan oleh pihak PT MMJ ya, untuk tetap melakukan operasi. Yang pertama memang dari pihak MMJ ini dia kan operasinya sebelum penyitaan kan sudah beroperasi itu pihak MMJ. Nah, kemudian juga alasannya akan tetap melakukan operasi dari pabrik PT PAL ini tidak lain adalah melihat dari kondisi masyarakat di sekitar yang istilahnya membutuhkan pengelolaan kelapa sawit di lokasi pabrik PT PAL itu. itu disampaikan dalam persidangan. Itu disampaikan dalam persidangan juga, dan begitupun juga dengan banyaknya karyawan. Bagaimana tanggapan dari majelis hakim dengan alasan yang disampaikan oleh? Ya, kalau dari segi majelis hakim dia tetap dengan aturan karena barang ini dia kan sudah melakukan operasi tanpa adanya izin tadi. Setelah beroperasi, apakah ada pembayaran selanjutnya kepada BNI seperti disampaikan di awal tadi, kewajiban bayar tadi dilanjutkan oleh PT MMJ? Gimana? Dia memang itu ada beberapa pembayaran memang dari pihak MMJ ini itu kepada pihak BNI untuk pembayarannya. Nah, kemudian yang juga terungkap dalam persidangan ini, pihak PT MMJ ini juga menggunakan akun salah satu akun rekening itu yang mengatasnamakan PT PAL, karena barang ini kan belum ada secara jelas peralihan kepemilikan. Jadi masih menggunakan akun dari PT PAL untuk menyerahkan kepada pihak BNI. Tapi kemarin kan pihak kuasa hukum dari PT PAL atau katakanlah dari kuasa Bengawan Kamto itu semua mempertanyakan juga soal memang dalam persidangan itu kuasa hukum kan? Kuasa hukum itu mempertanyakan mengenai status dari PT MMJ ini. Ini terkhususnya dalam proses jual belinya. Nah, dia kan memang disebutkan bahwa setelah adanya penukakan ini, pihak dari PT BNI ini mengusulkan mencari atau mengusulkan dari perusahaan lain itulah MMJ tadi. Nah, setelah itu
juga terungkap yang setelah dipertanyakan oleh MM Ilham. MM Ilham menanyakan, ada nggak pihak BNI bertemu dengan Siragi yang dari namanya Direktur Siragi, MMJ. Direktur MMJ, maka dalam situ dibenarkan oleh pihak MMJ, pihak BNI dan MMJ ini bahwa pernyataannya sudah melakukan pertemuan di salah satu KP. Waktu jawaban pertama itu memang masih buram nih. Setelah digali lebih dalam, rupanya KP yang dimaksud tadi itu berada di gedung BNI di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Artinya PT MMJ ini bawaan dari BNI. Seperti itu logikanya. Peralihan itu melibatkan BNI ya. Iya. Memang yang oknum lah mungkin. Oknum. Iya, karena mungkin tadi karena nunggak PT PAL nunggak sehingga PT MMJ, Bank BNI ini mencari perusahaan lain untuk melanjutkan, mungkin muncullah perjanjian jual beli itu tadi. Nah, ternyata macet juga, tidak lancar. Itulah yang disebutkan dalam persidangan oleh Hakim Anissa. Yang melaporkan PT PAL ini kan juga MMJ. Kalau bukan kata gimana? Kalau bukan laporan dari kamu, ya persoalannya tidak ini. Bahkan kamu juga yang membuat persoalan. Yang pertama apa? Kamu tidak membayar, tidak selesai dalam pembayaran. Tidak membayar. Tunggakan tadi. Bahkan sekarang menunggak tadi. Nah, itu juga dipersoalkan oleh hakim. Sekarang yang pihak dari PT PAL juga mempertanyakan pengelolaan hasil dari pengelolaan dari PT MMJ itu dikemanakan gitu kan? Karena tidak distorkan ke Bank BNI, juga tidak distorkan kepada sedangkan PT PAL gitu kan. Mungkin PT PAL berharap ini bisa menjadi mengurangi dari tunggakan pinjaman itu. Ternyata tidak kalau menurutnya, sehingga mungkin ada permintaan ini ada konsekuensi hukumnya gitu. Kemana larinya? Kemana? Takut-takutnya ada perbuatan pidana lagi dalam ini. Dari persidangan sini apa yang disampaikan hakim? Apa ini bisa ada unsur pidana dari dioperasikannya perusahaan ini? Kalau secara dalam persidangan ya, secara jelas ya, secara lantang sudah jelas dibilang oleh hakim. Ini sudah menyalahi aturan. Sudah menyalahi aturan karena apa? Karena dia tidak mendapatkan izin operasi. Sementara ini adalah sitaan. Barang sitaan. Izin yang diberikan itu adalah pihak kejaksaan. Itu yang boleh mengizinkan karena ini adalah sitaan dari pihak kejaksaan. Itu secara jelas nih. Bahkan Hakim Anissa itu langsung kepada jaksa, apa tindakan yang akan diambil. Pada saat itu memang tidak ada pembahasan yang lain lagi. Atau bisa dikatakan ini sudah pidana ini. Kalau kita lihat dari pernyataan itu ya sudah jelas ya. Bahkan setelah berita ini viral, berita ini menggema ya di Jambi, banyak para aktivis ini juga menyoroti persoalan ini. Bahkan mempertanyakan bagaimana sih yang disalahkan, betul lah yang disampaikan oleh Hakim Anissa, ujung-ujungnya yang dipersoalkan adalah kemana penegakan hukum. Dan itu juga dibahas oleh para aktivis-aktivis di luar. PR nih bagi kejaksaan. Nah, bagaimana tanggapan dari pihak kejaksaan? Apakah merasa ini kecolongan atau seperti apa? Kemarin kejaksaan sering melakukan kompresi atau press release ya terkait hal ini untuk menyikapi pemberitaan ini, kasus yang perkara PT MMJ ya kan, barang sitaan yang dikelola oleh PT MMJ. Nah, kemarin ada beberapa poin yang kita tangkap. Satu, kejaksaan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan izin. Artinya PT MMJ itu beroperasi tanpa izin kejaksaan ya kan, dan BNI. Karena menurut kejaksaan kemarin yang disampaikan bahwa setelah penyitaan pabrik PT PAL itu disita, kemudian dititipkan kepada Bank BNI, pihak BNI. Ya kan, pihak BNI. Karena ini kan statusnya kan berkaitan dengan BNI kan, ada pinjaman, ada uang yang di situ yang jumlah cukup besar gitu kan. Nah, setelah itu diserahkan, ternyata PT MMJ ini pernah menawarkan atau
mengusulkan mungkin ya, mengajukan untuk pengelolaan PT PAL tadi. Tapi menurut mereka PT Kejaksaan dan Bank BNI tidak mengabulkan permintaan itu. Oh, pernah diusulkan. Ya, pernah diusulkan, memang pernah diusulkan, diakui pernah diusulkan, diajukan, tapi tidak dikabulkan. Nah, itulah untuk itu ke depan pihak jaksa akan menyatakan akan mengambil langkah tegas terkait dengan itu. Nah, besok kita dapat informasi mereka akan turun ke lapangan untuk mengecek ke pabrik itu, ya kan? Mengecek langsung ke pabrik itu dan juga meminta oleh pihak BNI nih untuk melakukan audit secara internal, termasuk tadi hasil. Jadi selama PT MMJ melakukan pengoperasian pabrik kelapa sawit itu, hasilnya berapa? Iya. Kan tentunya ada hasil, tentu ada hasilnya kemana gitu kan. Nah, itu kan akan menimbulkan masalah baru itu kan. Kalau misalnya barang itu hasilnya cukup besar kemudian tidak disetor kemana-mana, terus kan jadi Untuk siapa ya? jadi pertanyaan, jadi kemana uang itu kan? Apakah dinikmati oleh orang di dalam saja, oleh orang-orang dalam PT MMJ atau kemana gitu kan? Nah, itu juga menjadi pertanyaan besar gitu kan. Nanti ini akan kita tunggu tindak lanjutnya seterusnya. Dari pihak kejaksaan sendiri, apakah mengetahui setelah perusahaan disita, kemudian dioperasikan oleh PT MMJ? Kalau pengakuan tidak tahu gitu kan. Tidak tahu. Karena memang pernah diusulkan tapi tidak disetujui katanya. Tidak disetujui. Sehingga ini makanya nanti besok katanya akan dicek dulu ke sana, ke lokasi gitu. Dalam persidangan ada pihak BNI pernah dipanggil untuk diminta kesaksian? Iya, kalau dalam persidangan itu memang dihadirkan ya. Waktu itulah berberangan dengan pihak MMJ, direktur MMJ-nya. Apakah pihak BNI mengetahui kalau perusahaan dioperasikan oleh PT MJ? Kalau dari pihak ini dia mengetahui itu pun dalam persidangan disebutkan. PT MMJ, PT BNI ya. BNI mengetahui itu. Padahal katanya tadi kan ketika disita diserahkan kepada BNI. PT BNI. BNI seharusnya tahu kalau ini disita. Karena sudah kewenangan BNI, karena barang itu barang sitaan yang dititipkan ke BNI gitu kan. Ya berarti kita nunggu pengawasan dari BNI seperti apa gitu kan. Makanya BNI diminta untuk melakukan audit. Jangan-jangan ada oknum-oknum yang bermain di situ gitu kan. Baik dengan PT BNI itu sendiri kan. Karena barang itu diserahkan kepada mereka gitu kan. Oke, terima kasih telah menonton Metro Jambi Cerita Besok. Ikuti terus perkembangan selanjutnya. Kita juga akan menunggu apa langkah atau tindakan dari kejaksaan terhadap perkara ini atau kasus ini. Apakah akan ada PAL Jilid 2 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.